perkenalkan nama saya Monica dengan NPM 10623320. Jadi, saya di sini akan menjelaskan cara singkat mengenai studi kasus yang kelompok kami ambil beserta alur kodenya. Nah, di sini saya telah membuat sedikit ringkasannya. Jadi, studi kasus yang kelompok kami ambil untuk membuat sebuah kode yang menerapkan materi override dan akses modifier, yaitu studi kasus mengenai paket perjalanan wisata, yang mana kodenya itu akan meminta inputan user berupa sejumlah data mengenai paket perjalanan wisata dan kemudian akan ditampilkan di outputnya. Nah, oleh karena itu kami membuat satu superclass yang bernama kelas paket wisata. Kemudian kami juga membuat dua subclass. Yang pertama itu terdapat subclass wisata lokal dan yang kedua itu terdapat subclass wisata mancanegara. Hal ini dikarenakan jenis paket wisatanya itu ada dua, yaitu wisata lokal dan wisata mancanegara. Dan yang terakhir itu terdapat funmind untuk menjalankan kodenya. Nah, untuk alur kodenya sendiri, pertama-tama user itu akan diminta untuk menginput jumlah paket wisata. Kemudian, terdapat perulangan while yang digunakan sehingga user itu akan diminta untuk menginput pilihan jenis wisata, apakah dia wisata lokal atau wisata mancanegara. Nah, kemudian masing-masingnya itu akan diminta untuk menginput nama paket, tempat destinasi, durasi, harga, diskon, serta daerah atau negara yang menggunakan perintah if-else-if untuk menentukan apakah user itu harus menginput daerah atau negara. Nah, di sini apabila dia memilihnya itu wisata lokal, maka yang diminta inputannya itu daerah. Kalau dia memilih wisata mancanegara, maka yang diminta input itu input negara. Nah, kemudian data inputannya itu akan ditambahkan ke dalam array penampung data paket perjalanan wisata. Nah, setelah diinputkan seluruh oleh user, maka dia akan menampilkan output, di mana output itu ditampilkan dengan menggunakan perulangan for index dari array penampung data tersebut. Nah, kemudian akan dipanggil metode dari kelas untuk menampilkan outputnya. Nah, selain itu juga akan ditampilkan jumlah wisata lokal dan wisata mancanegara yang diinputkan oleh user itu. Nah, untuk penjelasan lebih rinci mengenai kode yang ada pada superclass, subclass, funmind, serta simulasi menjalankan kode berupa menginput dan menampilkan outputnya itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Binata dari kelas 2 TRPLA. Sini saya dari kelompok SCP Foundation akan melanjutkan kode dari teman saya. Nah, kode dari kelompok kami itu membuat sebuah program menghitung paket wisata gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk kelas induknya, kelas superkelasnya. Nah, di sini kami sudah membuat sini dengan nama kelasnya itu paket wisata. Nah, di paket wisata ini dibuat open agar kelas yang induk ini bisa dipakai oleh kelas lain, kelas anaknya itu. Nah, lalu di dalamnya itu ada parameter yang pertama itu file nama paket. Di sini untuk masukkan nama dari paket yang kita akan masukkan ketika kodenya dijalankan. Nah, lalu ada protected. Nah, untuk protected sendiri ini maksudnya variabelnya hanya bisa dipakai di kelas ini ataupun di kelas turunannya gitu. Ini untuk protected ada dua, yaitu tempat destinasi string dan durasi integer. Lalu ada variabel harga dan diskon. Di sini menggunakan private. Maksudnya private itu
hanya bisa diakses atau bisa digunakan di kelas ini saja, tidak bisa di kelas lain gitu ya, tidak bisa digunakan untuk kelas anakannya. Itu saja untuk isi dari parameternya. Lanjut sini ada metode di sini untuk menghitung diskon. Nah, kan diskon, terus untuk apa namanya, tipenya itu double. Sini ada kondisi jika diskonnya itu di antara 0 sampai dengan 100, maka dia akan melakukan ini apa namanya, perhitungan dari harga dan diskon dimasukkan tadi, terus dibagikan 100 karena dia apa ya, satuannya persen gitu, maka dibagi 100. Nah, jika diskon yang dimasukkan itu apa ya, di luar dari angka 0 sampai 100, maka dia akan mengeluarkan ini, ngeprint ini ya. Oke. Lanjut, di sini ada metode untuk harga setelah diskon itu. Ini protected agar hanya bisa digunakan di kelas ini saja. Dengan tipenya double. Lalu di dalamnya ini harga awal dikurangi dengan diskon metode diskon ini. Nah, ini yang dihitung sebelumnya. Jadi harga yang kita masukkan nanti akan dikurang dengan diskon yang dihitung sebelumnya. Itu saja untuk metode dari harga setelah diskon. Lalu di sini ada metode untuk tampilkan. Nah, sini metodenya menggunakan open agar bisa digunakan untuk anakannya gitu, bisa diturunkan. Nah, dengan nama tampilkan info yang di dalamnya terdiri dari informasi mengenai nama paket, nah, terus tempat destinasi, durasi, harga asli, besar diskon, dan harga setelah diskon. Sini ngambil dari masukan user nanti gitu, sesuai dengan ini apa, parameter yang dibikin di bagian kelasnya gitu. Mungkin segitu saja untuk kelas indukannya. Untuk kelas yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jana Prayoga akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan subkelas dari paket wisata. Nah, mereka ini mewarisi properti dari metode dari metode paket wisata. Bisa dilihat di sini untuk variabel dan parameternya tidak jauh berbeda, bisa dilihat. Dan untuk wisata lokal memiliki properti tambahan yaitu daerah, sedangkan untuk paket wisata mancanegara memiliki properti tambahan yaitu negara. Metode untuk override metodenya, metode tampilkan informasi di override untuk menambahkan informasi spesifik daerah untuk wisata lokal dan negara untuk wisata negara. Jika objek kelas dipanggil melalui referensi paket wisata, maka tampilkan impresi yang sesuai akan dieksekusi. Misalnya kalau daerah-daerah, negara-negara. Ya, sekian penjelasan dari saya. Untuk kode berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Ade Pratama. Di sini saya sebagai tim SKP Foundation akan melanjutkan tentang kode dari FunMain ya. Setelah dari paket wisata lokal, sama wisata mancanegara, saya akan menjelaskan FunMain-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini kami ada dua bagian ya untuk FunMain-nya, yaitu bagian part 1 dengan bagian part 2, di mana bagian part 1 ini akan dijelaskan oleh saya dan part 2 akan dijelaskan oleh Muhammad Alif, yaitu tim saya. Di sini saya diawali dengan import Java Auto Scanner, yang dimana nanti untuk sebagai pengimportan ya, dimana dia bisa ngeluarin scannernya untuk kita input nanti. Jadi kita bisa menginput suatu item di dalam program tersebut nanti. Yaitu kita buka pakai FunMain ya, file input. Nah, scanner system.in. Jadi input ini yang sebagai kode untuk penginputan di dalamnya nanti.
Saya itu menggunakan println program dasar paket penjualan wisata dengan println garis ini ya. Garis ini dengan program dasar ini sebagai bentuk deskripsi ataupun hanya tampilan saja untuk kelihatan rapi ya. Itu saja sih. Nah, itu print masukkan jumlah paket wisata yang ingin diinput. Jadi kita buat deskripsi di mana masukkan jumlah paket wisata yang ingin diinput, yaitu nanti akan dimasukkan ke dalam variabel jumlah. Di mana jumlah itu akan input text int. Jadi jumlah itu ada berapa misalkan. Jadi gunakan angka ya, jadi ini int ini integernya. Misalnya 3. Jadi nanti akan terjadi tiga barang masukkan 3 paket wisata yang akan terinput nanti. Nah, itu menggunakan input.nextLine agar tidak rapi, soalnya ada kejadian di mana nanti kalau tidak menggunakan ini akan terjadi kayak dia tuh ke datanya langsung ke tempel bagian dalam dan bagian bawah karena kita akan menggunakan array ya. Setelah itu kita println baris baru. Setelah itu kita menampung ya. Kita akan menampung data-data yang ada di dalam jumlah ini akan masuk ke dalam paket wisata array. Jadi nanti variabel paket wisata array sama dengan array list paket wisata. Paket wisata itu yang diambil ini. Jadi kayak dia ngambil apa namanya class-nya di sini ya. Paket wisata ya. Setelah itu variabel total wisata lokal sama dengan 0 dengan variabel total wisata mancanegara sama dengan 0. Jadi kita menyimpulkan dulu dua-dua ini sebagai 0 dulu. Setelah itu input data ya paket wisata. Jadi sekarang kita menggunakan jumlah ini ya. Jumlah ini untuk sebagai penginputan dalam berapa total yang ada di dalam data itu. Itu println ya. Println input data paket penjualan wisata lagi kayak untuk sebagai tampilan ya dua-duanya. Println garis jadi seperti ini. Setelah itu variabelnya kita simpulkan dulu sebenarnya 0 ya. Untuk menggunakan while nanti. Jadi jika while i-nya itu tuh lebih kecil daripada jumlah, misalkan 3, jadi dia akan melakukan pembuatan seperti ini ya. Println paket wisata ke berapa, jadi i-nya berapa itu 0 kan, i tambah 1 berapa, jadi 0 tambah 1 1, jadi paket wisata ke 1 ya kan. Setelah itu println 1 wisata lokal, ini sebagai tampilan ya, println lagi wisata mancanegara. Jadi tampilannya seperti ini ya. Setelah itu akan print lagi, pilih jenis paket wisata tersebut 1 atau 2. Jadi ketika mau diinput file ini kan jenis sama dengan input text int. Nah, jadi jenisnya itu sebagai untuk input text int-nya. Jadi kita akan pilih mana paket wisatanya, lokal apa mancanegara, 1 atau 2. Nanti akan pas udah dipilih 1 atau 2 nanti bisa masuk ke dalam paket wisata ini nantinya. Aduh maaf. Oke. Setelah itu akan masuk ke masuk input ke next line ya. Setelah itu. Nah, setelah sudah ini akan bisa dijelaskan oleh Alif nanti. Oke, sampai sini saja saya akan jelaskan. Terima kasih. Ini saya Muhammad Lutfi akan melanjutkan kode yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode main yang kedua, yang dari kode print. Kode print ini karena sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya tentang kode main yang pertama dari awal ini, import file scanner sampai while. Nah, saya akan melanjutkan dari sini sampai habis. Nah, di sini kami mau memasukkan nama paket dengan input next line. Nah, kenapa next line? Karena untuk menginput string yang menggunakan spasi. Nah, jika cuma next, dia tidak menginput yang spasinya. Misalkan Alif spasi Lutfi, dia bakal outputnya bakal Alif aja kalau next. Nah, kalau next line dia bakal spasinya ikut dan yang kata kedua juga ikut. Nah, terus yang kedua print masukkan tempat destinasi, file tempat destinasi, print masukkan durasi perjalanan, filenya durasi dengan inputnya next integer. Nah, di sini print harga, masukkan harga asli. Nah, dengan file harga dan next double dengan tipe datanya double, dan print masukkan persentase diskon dengan
filenya diskon dan tipe datanya double. Dan sini untuk input next line nya. Nah di sini terdapat if, nah yang dimana maksudnya jika jenis paket wisata ini ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya jika pilih jenis paket wisata 1 atau 2. Nah jika kita memilih jenisnya 1, kita menginput di itunya 1, maka keluarannya adalah print masukkan daerah wisata dengan file daerah input next line dengan total wisata ditambah 1 nanti untuk menghitung jumlah paket lokal yang diinput. Nah di sini ada objek paket wisata array yang dibuat menggunakan data yang sudah dimasukkan, yaitu nama paket, tempat destinasi, durasi, dan lain-lain. Nah jika inputannya 2, maka print masukkan negara wisata atau itu di mana, Singapura atau di mana, dengan filenya negara dan inputnya next line dengan tipe datanya next line, dan total wisata mancanegara plus 1 itu untuk menambah 1, menghitung jumlah paket wisata mancanegara plus 1. Dan di sini untuk objek paket wisata array-nya yang dibuat untuk memasukkan nama paket, tempat destinasi untuk wisata mancanegara. Nah dan indeks i++ ini untuk ditambah 1 untuk melanjutkan paket berikutnya. Nah jika selain 1, 2, nah maka inputan jenis paket wisata salah atau memunculkan inputan jenis paket wisata salah, dan silahkan coba lagi. Nah terus ada tampil data paket wisata, menampilkan data paket wisata. Nah di sini perintilan data paket wisata dan perintilan ini untuk template-nya saja. Nah di sini ada perulangan for, yang dimana for ini menggunakan fungsi with index yang digunakan untuk mengakses indeks elemen yang dimulai dari 0 dan mengakses elemen paket di dalam paket wisata array. Nah untuk setiap elemen dalam array udah menampilkan paket wisata indeks plus 1 dan memanggil metode tampilkan info paket yang terletak di paket file paket. Nah terus dengan di sini setelah perulangan tadi terdapat dua keluaran juga, dua println, dimana total wisata lokal yang diinput sama dengan itu total wisata lokal tadi yang diinput, dan total wisata mancanegara yang diinput sama dengan dolar total wisata mancanegara yang diinput dalam terminal. Nah sekian presentasi penjelasan dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya terkait alur dan lain-lainnya. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Vanessa Angelika. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan kode program yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya. Kita coba run. Di sini akan muncul judul dengan tulisan program daftar paket perjalanan wisata. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk memasukkan jumlah paket wisata yang ingin diinput. Misalnya saya masukkan 3. Nah di sini akan muncul di mana user diminta untuk menginput data paket perjalanan wisata. Di sini ada paket wisata yang pertama, itu terdapat pilihan 1 untuk wisata lokal dan 2 untuk wisata mancanegara. Nah di sini kita diminta untuk menginput jenis paket wisata. Misalnya saya masukkan 1, masukkan nama paket A, masukkan tempat destinasi, WhatsApp, masukkan durasi perjalanan misalnya 5 hari, masukkan harga asli misalnya 1 juta, persentase diskonnya 10,
Masukkan daerah wisata. Oke, selanjutnya untuk wisata kedua, ini juga sama. Terdapat pilihan 1 untuk wisata lokal, 2 untuk wisata mancanegara. Nah, misalnya di sini saya coba untuk memasukkan jenis paket wisata dengan nomor 3, di mana nomor 3 sendiri tidak ada dalam pilihan. Jadi nanti akan muncul pesan bahwa inputan tersebut salah dan diminta untuk mengulang inputan yang baru. Nah, di sini tetap akan diminta untuk memasukkan untuk data paketnya. Saya masukkan paket B, kan tempat wisata, misalnya Danau Kenangan, lalu durasi perjalanannya 5 hari, harga aslinya 2.500.000, presentasenya saya 20%. Nah, di sini akan langsung muncul inputan jenis paket wisata salah. Silahkan coba lagi. Karena yang kita masukkan tadi adalah paket wisata dengan nomor 3, sedangkan nomor 3 sendiri tidak ada dalam pilihan. Nah, ketika sudah mengisi data dan ingin menginput kembali, itu otomatis muncul inputan jenis paket wisata salah. Silahkan coba lagi. Nah, di sini kita diminta untuk menginput kembali paket wisata yang kedua. Nah, saya pilih 2, paket P, Danau Kenangan, lalu 5 hari, harganya 2.500.000, presentase diskonnya 20, masukkan negara wisata, katanya, lalu menginput kembali untuk paket wisata ketiga. Nah, saya pilih 1, paketnya paket C, masukkan tempat destinasi, menara cobaan, durasinya saya 7 hari, harga asli 2 juta, presentase diskon misalnya 15%, masukkan daerah wisatanya. Nah, setelah kita input untuk paket wisata ke-1, paket wisata kedua, dan paket wisata ketiga, di sini akan muncul data paket perjalanan wisata. Nah, di sini terdapat paket wisata yang pertama, paket A, tempat destinasinya Gunung Kocak, durasi 5 hari, dan harga aslinya adalah 1 juta. Nah, di sini besar diskon yang kita input sebelumnya adalah sebesar 10%. Jadi 10% dari 1 juta adalah 100.000. Nah, kemudian akan menampilkan harga setelah diskon itu 900.000, di mana 1 juta dikurangi 100.000 tadi. Lalu kemudian menampilkan daerahnya Wakanda dan kategori yang kita input sebelumnya, yaitu paket 1 itu 1. Di sini ditampilkan bahwa kategori yang dipilih adalah wisata lokal. Lalu yang kedua ada paket B, tempat destinasi Danau Kenangan, durasinya 5 hari dan harga aslinya 2.500.000. Nah, diskonnya kita masukkan sebesar 20%. Nah, 20% dari 2.500.000 adalah 500.000. Nah, kemudian di sini terdapat harga setelah diskon, di mana 2.500.000 dikurangi 500.000 jadinya 2 juta rupiah. Negara katanya, lalu kategori wisata mancanegara. Kemudian paket yang ketiga, nama paketnya paket C, tempat destinasinya Menara Cobaan,
durasi 7 hari, dan harga aslinya adalah 2 juta. Nah, di sini besaran diskon yang kita masukkan adalah sebesar 15%. 15% dari 2 juta adalah Rp300.000. Kemudian harga setelah diskonnya yaitu 2 juta dikurangi 300.000 adalah Rp1.700.000. Kemudian di sini menampilkan daerah Manako, kategori wisata lokal, yaitu yang nomor 1 tadi. Kemudian di sini akan menampilkan total wisata lokal yang diinput. Di sini kita menginput wisata lokalnya ada 1 dan 2. Ada 2. Nah, di sini benar wisata lokalnya ada 2. Kemudian total wisata mancanegara yang diinput ada 1, yaitu yang ini, paket kedua tadi. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan untuk kode program ini. Saya ucapkan terima kasih.